Enggak, saya nggak pernah sama, Bu. Enggak, maksudnya dalam artian kalaupun ngebukanya misalnya tidak ada bahasa Arabnya atau maksudnya ada pakai doa atau enggak? Itu kan Oh, yang- kadang saya pakai. Kalau misalnya udah lama banget nggak ketemu, kayak misalnya kayak kemarin libur Ramadan gitu ya. Saya kayak orang baru ketemu gitu. Jadi saya bukanya agak panjang. Terus ya terima kasih, senang sekali, maaf lahir batin gitu tuh bukanya panjang sebelum ajar. Nggak langsung to the point. Kadang-kadang kalau misalnya saya lelah, yang presentasi hari ini siapa, sekalian buka gitu. Jadi saya nggak buka lagi gitu ya, bisa begitu gitu, seringan gitu. Kalau online juga gitu, kadang-kadang kalau misalnya saya lagi mau, saya lagi mood, pas saya lagi siap ya udah saya buka, terus saya ulas dulu materi sebelumnya. Tapi kalau misalnya enggak, cari aja yang presentasi siapa hari ini, sekalian buka ya gitu. Jadi saya nggak buka lagi gitu, jadi kita lihat sikon aja. Disesuaikan dengan audiens. Toh ibaratnya kita buka nggak buka, dengan buka apapun mereka sudah paham posisi kita sebagai apa gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak meski ya. Penutupan juga gitu. Kalau misalnya ada waktu, ayo oke, thank you for your attention hari ini, misalnya terima kasih perhatiannya, sudah hadir, sudah perhatiin waktu kuliah misalnya gitu kan. Kadang-kadang panjang dikit, tapi kadang-kadang oke, terima kasih, cukup nih ya, ada yang nanya nggak ada gitu misalnya. Itu sebenarnya supaya nggak ada yang nanya gitu ya. Terus ya udah langsung aja kita tutup. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau misalnya udah, kalau nggak ya udah waalaikumsalam, wassalamualaikum, langsung gitu juga nggak apa-apa. Ya kadang-kadang tergantung lah. Kadang-kadang saya sambil gulung-gulung ini, sambil beres-beres karena waktunya udah kelewatan jauh gitu ya. Mereka mau masuk jam yang lain tapi saya masih ada di kelas ya. Misalnya sambil lipat-lipat kabel gitu ya, udah saya salam juga gitu. Jadi kalau di kampus, di kelas bisa lebih santai ya, lebih fleksibel. Terus satu lagi nih Bu. Iya. Ini nih, kita kan kadang di bawah ketika kita lagi buka kan itu kan salah satunya ketika persiapan nih salah satunya nih ya. Kemungkinan untuk ngebuat itu suasana atau apa, terus kata di sini nih Pantun. kasih pantun, tebak-tebakan, games atau lagu. Nah, Iya. kadang ini semuanya saya nggak bisa. Nyiapin Bu satu pantun misalnya. Tapi kan Kayak ada yang sesuai kan, ada yang sesuai tema kan apa? iya, ada jadi disiapin. Kalau saya punya template pantun yang udah biasa gitu ya, itu udah saya hafal mati gitu ya ibaratnya. Ada yang seperti sesabian makan terasi, cukup sekian terima kasih gitu. Tapi kalau misalnya pembuka, kalau misalnya kan seringkali kita jadi moderator atau seringkali jadi pembicara, bukan MC. Kadang-kadang ya udah, kalau saya kan kalau yang biasa saya pakai misalnya gini, cantik dipakai untuk membatik, cakep. Batik Depok banyak coraknya, kita kenal kan Depok kan ya. Batik Depok banyak coraknya, cakep. Terima kasih Bu MC yang cantik atas waktu yang diberikannya misalnya. Atau air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan, izinkan saya memberikan salam pada para hadirin sekalian. Itu kita sudah punya Bu, ada beberapa, tapi supaya nggak bosan ya. Gitu. Kalau yang terakhir juga penutup, Nisa Sabian makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Atau Nisa Sabian pergi ke Bekasi gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Atau kalau Bunda Eli, Bunda Eli. Biasanya kalau Bunda Eli, Siti Rokayah kalau belum nikah nggak boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Atau ya kalau saya dulu banget masih ingat ikan hiu melambai-lambai siu babai. Senang banget tuh saya pakai itu. Itu udah hafal mati. Itu sampai semua orang ya. Awal-awal masuk Salimah itu masih siu. Ya. Ikan hiu melambai-lambai siu babai, ikan hiu muter-muter see you later. Ikan hiu makan sendal jepit ujung-ujungnya ya. Keselak. Asli dulu untuk membedakan Bu Eva sama Bu Laila itu agak-agak berpikir dulu, ini mah yang mana Bu Laila, yang mana. Ketika ada pantun baru. Enggak, dulu merasa aku visnya itu mirip dulu ya. awal-awal. Dan Karena sama-sama kan di sekretaris Iya. ya. Posturnya kan dulu mirip-mirip juga. Ini yang mana? Waktu KPM di hotel itu Hotel apa? hotel itu kafe Pes Hotel. hotel kan Savero. Apa sih? Bumi apa? Pes Hotel yang mana itu? Pes Hotel kenapa? iya, yang MC Bu Laila apa Bu? Saya lupa. Nah itu saya menghafalin mana Bu Laila ya.
Yang mana bulana, yang mana Bu Emma? Saya lupa. Itu ya siu babanya. Ya Bu, atau Bu kalau selain pantun bisa kalimat motivasi di awal. Sebelum ngomong nih, sebelum salam nih. Wanita adalah bla 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 gitu. Terus bla 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 baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga bisa. Jadi 10 menit pertama, 10 detik awal itu adalah penentukan ke belakangnya orang mau perhatiin kita atau enggak. Perkara ke belakangnya entar gitu lah. Tapi pertama kali kita muncul di depan itu orang harus gitu dulu gitu. Entah tadi boleh pakai pantun. Tema yang akan kita iniin gitu. Iya boleh, nanti cari misalnya kalau dulu tuh saya sering ini tuh yang sering begitu tuh siapa? Oh Mbak Iin, Bu Iin kata Mbak Iin tuh dia biasanya kata-kata dulu. Jadi dia siapin kata-kata moto, kata-kata mutiara atau apalah gitu, kata-kata motivasi di depannya dulu gitu. Di depan dulu dia baru salam. Iya. Gitu. Jadi itu untuk pembuka. Jadi pembuka tuh nggak harus ya apa gitu ya, gitu. Nggak harus pantun juga. Tapi kalau pantun ya. Tapi kadang kayak cakap Pak Wali ya, jadi cerita dulu kemana-mana. bisa baru assalamualaikum iya. Itu Iya, untuk bisa. menghipnotis dulu. Kalau saya dulu malah game dulu. Kalau misalnya sambil santai nunggu gitu ya, kalau khusus MC sih kalau itu ya. Itu game dulu. Game dulu itu belum dibuka tuh acara karena belum yang terhormat belum pada datang kan. Jadi nge-game dulu daripada nungguin apa gitu kan. Kita kasih game dulu Malah misalnya. capek ya nunggu. Game dulu. Oke, nanti kalau saya panggil hai dijawab dengan halo dan sebaliknya gitu kan. Halo, hai, halo, hai, halo gitu kan. Terus nanti abis itu kasih game-game kecil. Nah abis itu baru baik ini karena sudah mendekat beliau sudah datang, kita izin untuk memulai acara baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya Adi Nah. yang coach bilang tadi adalah salah satu atau yang saya akan tanyakan mengenai kan kadang kita ketika kita mau tampil ke depan misalnya ini ada satu materi misalnya Rina gitu. Yang pertama saya pasti kayak demam panggung dulu. Iya justru itu yang buat mengencarkan ya. Jadi pas udah naik tuh kayaknya udah naik nih ngomong apaan Jadi lupa ya, blank ya. Udah hilang dulu dia. Bukan berarti nggak siap, materi mah siap ya. Iya, Cuma materi siap. groginya itu yang bikin lupa. Materi siap yang mau kita kayaknya kayak mau pengen buka gitu kan karena kok lama-lama nih ngapain ya gitu. Nah ternyata kan tadi seperti itu Iya, ya. betul. Tebak-tebakan dulu atau pantun dulu atau misalnya tadi apa namanya? Atau nanya kalau misalnya ibu dari yang hadir dari Depok gitu ya misalnya, ini kecamatan maju nih, ini kecamatan Sawangan mana ya Sawangan ya gitu, Cimanggis mana Cimanggis, coba tepuk tangan jadi gitu ya, coba kalau saya panggil jawab ya gitu misalnya, untuk itu dulu kan, saya panggil lagi neighbors dulu. Beji mana nih Beji gitu, gitu kan, itu kan kita udah mulai ngebonding nih, udah mulai itu kan baru. Jadi memang bisa. tangkepannya si audiens itu jadinya Iya, segar ya, jadinya betul, seperti itu ya. betul. Kadang kalau orang kayak kalau standing komedi ya, Stand up komedi comedy, ya, kadang kan dia langsung maju langsung Ngomong. cengar-cengir, Iya, betul. ketawa langsung ngapain begitu ya. Betul. Iya itu adalah kelemahan saya yang itu. Makanya kalau Itu saya- sebenarnya itu Bu masukin dijadiin salah satu materi. Ketika Ibu mau ngisi materinya udah siap. Tapi kan itu yang membuat menghambat kan. Jadi kan salah satu menghambat itu dijadiin materi. Oh berarti saya harus punya pantun. Nah, materinya masukin pantunnya. Oh saya harus punya kata-kata motivasinya dibuat. Terus kalau perlu intonasinya juga belajar. Karena kalau kata-kata motivasi itu kalau nggak semangat kan biasa aja jadinya gitu kan ya. Iya. Kayak gitu. Dan kapan ketika kita itu intonasi kita naik, kapan turun? Ketika kita lagi ngisi nih. Ya memang sih kita lihat misalnya audiens kita lagi ini nih, kita intonasi kita itu, tapi kan kayak jangan sampai kayak ngagetin. Ya, jadi biasanya rata-rata kalau yang kayak hal-hal kayak yang memotivasi atau yang semangat ya itu semangat gitu. Tapi kalau misalnya kayak perlu penekanan atau perlu
perhatian atau perlu diingat itu biasanya dia nggak tinggi suaranya, dia datar gitu. Jadi kata ada hal-hal yang misalnya yang perlu supaya mereka paham, mereka cermat, itu biasanya nggak tinggi suaranya. Kalau tinggi itu yang untuk motivasi, untuk penekanan hal satu dua kata yang memang perlu ditekan gitu. Tapi kalau untuk yang diperhatikan atau yang perlu mereka hafal itu sebagusnya ya jangan terlalu kata-kata mutiara gitu ya. Deep gitu ya. Itu deep, jadi ibaratnya ngena gitu. Terus kayak misalnya ibu cerita sedih, terus ibu teriak-teriak nggak masuk. Ya jadi disesuaikan aja lah ya sama kira-kira kita tuh ngomong apa gitu. Berarti pantun atau kata mutiara itu bisa di awal atau di akhir? Bisa di akhir, Iya, bisa ya? kadang-kadang di tengah juga bisa gitu, tergantung ya. Biar nggak bosan gitu ya. Tapi biasanya lebih ngena di mana Pak? Misalkan di awal atau di akhir? Jadi apa? Dari semua materi itu kita simpulkan terus kita jadikan kata mutiara atau gimana? Bisa, kalau itu kan penyimpulan biasanya tetap disimpulin ya. Dari apa yang kita bicarakan itu poin-poinnya kan harus pertama misalnya gini. Tips apa misalnya? Pertama 1, gini 2, gini 3, gini. Nah, terakhir tuh kita sebutin lagi supaya apa? Merecall kembali apa yang tadi kita sampaikan. Jangan-jangan kita 1 2 3 itu mereka nggak paham. Minimal sebanyak selama 2 jam itu kita ngomong itu mereka nggak ingat nggak masalah lah, minimal intinya pas pulang mereka tahu gitu. Nah itu diulang lagi 1 2 3-nya gitu. Baik, dari yang telah saya jelaskan, kalau perlu ditanya supaya ada komunikasi dengan audiens, ditanya tadi apa ya yang 3 gitu. 1 ini, apalagi kalau yang nyatet tuh semangat banget ya, karena dia lihat catatan kan. Tapi kalau yang nyatet juga kan paling nggak ada yang dihafal. Kita ulang lagi, 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu. Nah dari ketiga itu mudah-mudahan harapannya bla 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 gitu. Jadi minimal dari yang kita sepanjang lebar itu, walaupun mereka nggak ingat 3 hal itu, yang pokok itu mereka ingat gitu. Itu harus diulang kembali. Itu tipsnya. Katanya kalau mendengarkan itu, ketika kita mendengarkan itu berapa 5 atau 10% itu kita konsennya tuh audience ya, berapa persen gitu Iya. ya gitu. Terus Jangan selebihnya lihat kadang mereka itu ngantuk atau nggak fokus. Nah itu kalau saya kalau nggak fokus saya langsung kasih game. Oke, tes semuanya angkat tangannya gitu. Semua angkat tangannya, letakkan di dagu gitu. Letakkan gitu. Ibu mohon maaf dagunya di mana? Pindah ke sini gitu. Wah coachnya sih megangnya ini gitu kan ya. Langsung gitulah kayak gitu. Jadi saya kalau udah mulai apalagi lagi ngerumpi, saya langsung halo gitu. Karena saya juga nggak mau ngomong dicuekin gitu. Mereka di itu ngisi parenting di global itu kan ibu-ibu yang bagi rapot, bapak ibu yang mau ngambil rapot kan itu ada 200-an orang gitu ya. Itu mereka biasa kan ketemu emas sama emak ngobrol ya, udah di pojok sana mau ngobrol. Terus akhirnya saya kasih pertanyaan, saya halo-haloin gitu. Ibu-ibu mohon ya di daerah sana boleh nggak ceritain tentang gitu. Udah terus akhirnya bisa kan karena ditanya kan, akhirnya dia jawab gitu. Akhirnya nggak ada lagi tuh bisik-bisik di sana nggak ada. Gitu. Jadi kita emang harus ya kita ngomong jangan ngomong doang gitu, tapi kita lihat juga audiens. Karena percuma aja kalau kita ngomong di sana ribut, mereka nggak, terus kita ngapain? Kan tadi kan intinya ya yang awal tadi intinya kita menjadi jadi speaker itu adalah untuk apa? Menyampaikan apa yang kita mau sampaikan ke mereka, ke audiens. Tapi kalau misalnya tujuannya nggak nyampe, terus apa yang mau kita sampaikan nggak sampai, ya kan akhirnya kan sia-sia gitu. Makanya bukan repot ketika misalnya kita lagi itu terus kita dicuekin terus kita langsung menunjuk misalnya gitu. Ibu-ibu yang ada tolong dong itu ya. apa menceritakan itu bukannya jadi kadang mereka nggak sadar bu, orang nggak melatih kita. Jadi di daerah sana kan saya nggak nunjuk si A si B baju merah baju kuning, enggak. Cuman spesifik orang. kan ini banyak nih luas ya dari sini ke Uzum. Terus saya nunjuknya ke situ. Ya kalau dia merasa ya udah gitu ya. Kalau dia nggak merasa kan saya bisa aja karena saya nunjukin ke sana, bisa yang di belakang yang lagi nggak ngobrol juga bisa gitu. Maksudnya nggak to the point, kecuali saya bilang ibu yang pakai baju merah yang ngobrol, nah itu baru dia mungkin tersinggung gitu. Tapi paling nggak ya saya halo atau oke, ibu-ibu semua, atau misalnya bapak ibu boleh dong kita game dikit, atau misalnya gerakin apa, atau misalnya boleh nggak
kita main tepok-tepokan ya sekarang ya, biar yang lagi berisik tuh berhenti dulu gitu. Kan kalau udah fokus, udah main kan udah akhirnya fokus lagi kan. Nah, jadi memastikan bahwa fokusnya itu mereka harus tetap fokus, terus harus balik lagi ke kita untuk tetap bisa fokus gitu. Berarti Coach Lele ngobrol 2 jam oke banget karena banyak yang ini materi ada. Iya, itu aja lama Bu itu. Satu game aja dalam jam aja udah pas-pasan. Karena kita kurang bahan. Kurang bahan dan tadi kan dipakai. Saya tuh nanti udah belly dance, udah renang, jadi udah oke gitu. renang 50 meter muter loh berani saya. Ya kalau bisa Salima ngadain public speakingnya Satu-satu ya. lebih ini Bisa. Nah itu Kalau tadinya aku sih kurang deh kalau 1 kali pertemuan. iya, tapi kan kita di silabus nggak bisa. Jangan Iya, itu deh kalau kita di silabus kejar mengejar. kalau mau di diklat masuknya jangan ke sebisa. Kalau sekolah bisnis itu ya kita terkait dengan UMKM aja public speakingnya. Kalau misalnya mau yang seperti itu di diklat. Atau ya udah kalau mau Atau di humas tuh Sabila gitu kan. Ada iya, tips bisa. apa gitu. Bisa. Itu bisa nilai, Mas tuh. tapi rata-rata kalau misalnya pelatihan itu ya cuma begitu doang ya. Iya. Kalau misalnya udah pernah tapi belum tentu dianya bisa gitu Iya. kan ya. Tapi kalau kita kan kalau di Sabila itu kita kan online ya. Bondingnya itu kan kita Kurang. kurang. Dulu pernah loh sama Ada. ini sama Kang Nugi, coba cek. Iya, dulu, tapi Iya kan kan? online. Iya, Kita online. dulu Ah, betul. Nah, kita tuh kan bondingnya itu kurang, namanya juga kita. Oh ikut juga ya dulu ya sama Kang Nugi ya. Ikut. Seru, tapi kan secara hanya Tetap ya. untuk mendengar aja, mendengar seru lah materinya. Kalau Tapi saya kita bikin kira-kira jalan pelatihan ya. Kalau saya bikin kira-kira peluang ya. Ya mau ya. Oke ya udah ntar kita bikin. Sebenarnya saya ada sih namanya kita mah emang aku mah kalau yang aku kemarin dari di nol. yang kemarin kerja sama BSI sama Persekindo Let's Speak Public Speaking School itu kan saya CEO-nya di situ. Cuma saya nggak aktifin karena apa namanya waktu itu ya ada fokus yang lain lah gitu. Akhirnya saya nggak fokus ke situ sebenarnya. Ya itu kan yang di Nurul Fikri ya. Yang Let's Speak Public Speaking yang dulu yang ada BSI. Iya, Nah itu kan yang peduli. ya di Peduli. Yang di Itu kan rumah sore sakit. kan ada tuh sorenya itu kan udah bagus tuh. Nah abis itu kan sebenarnya ada follow up ya. Jadi mereka sudah banyak yang mau, maksudnya di follow up lebih lagi gitu kan. Nah kalau misalnya, cuman kan memang saya kalau misalnya nggak ngajar sendiri, misalnya saya pakai pembicara, ini apa biayanya gede, mereka nggak ada yang mau Yang sedikit. udah kan udah ada Coach Kamir. Iya. Ya udah berarti saya harus ngajar sendiri kalau gitu ya. Soalnya kalau saya ini makanya saya mikirnya gini, masalahnya kan apalagi kemarin targetnya UMKM ya. Kalau UMKM suruh bayar, terus kita bayar pembicaranya mahal. Ya, terus bayarnya mahal gitu kan. Saya mikirnya aduh kasihan juga gitu. Akhirnya ya udah saya cut aja. Cuma waktu itu ya launch aja gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman minat ya bismillah. Mau tanya nih, kita sebagai pemberi materi sama sebagai MC itu sama nggak? Beda. Beda. Nah, dari Materinya situ beda kan? Materi memang Lebih ada ini materi. jadi kalau pembicara itu kan kita ibaratnya sebisa mungkin fokusnya juga kan beda. Kalau MC itu kan mengatur supaya Jalan. acara berjalan dengan baik Dengan gitu ya. hidup. Dengan baik, dengan hidup, terus ada alurnya, terus ada orang lain banyak terlibat. Tapi kalau pembicara itu kan gimana? Sebenarnya lebih berkuasa pembicara karena pembicara itu kan audiens itu miliknya dia. Dia penguasa ibaratnya ya. Jadi dia mau apain gitu sebenarnya bisa gitu. Makanya kenapa pembicara ada yang pakai ice breaking lah, ada yang suka-suka dia gitu. Karena panggung itu miliknya dia. Ya, istilahnya panggung is yours gitu. Panggung itu punyanya dia. Gitu. Tapi kalau MC kan ibaratnya tugasnya hanya memandu acara supaya berjalan dengan baik, supaya rapi, supaya enggak tepat waktu. Yang penting itu tepat waktu. Kadang-kadang kan gitu ya molor-molor ya gitu. Kalau misalnya pembicara banyak, misalnya sambutan nih contoh ya, kan ada yang kalau nggak di stop nggak bisa nggak berhenti ya. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Kalau nggak di stop ya, oh iya baik.
Baik, coba ya kita baik-baik terus ya. Makanya di situ kuat yang Jadi nggak perlu yang apa misalnya ada timekeeper juga ya gitu ya. Tapi kalau MC-nya dia udah bisa motong kalimat, insya Allah sih. Ustaz Jarina belum absen, maaf. Iya. Ini punya saya Ini bukan? sampai jam berapa nih Coach? Punten. Ini setengah 12 apa bisa? Udah ya, 11:30 ya, udah 11:30 ya. Tadi dari setengah. Oh iya, oke baik-baik, udah cukup. Cukup ya, kita sambung lagi. Penasaran masih telat sih datangnya. Sebetulnya ini saya kurang gitu ya, saya kurang. Tapi kasihan beliau segitu padat acaranya ya. Ya, oke Masih ada baik. pertanyaan. Mau tanya nih. Iya ya. Maksudnya public speaking itu apakah MC itu juga di bagian dari Yes, public yes. speaking gitu ya, tapi memang temanya yang beda ya. Misalnya ketika kita Makanya public speaking itu ada macam-macamnya kan. Setiap orang tuh harus bisa public speaking karena setiap kehidupan itu pasti ada peran atau pasti ada momen di mana dia harus menyampaikan sesuatu apapun ke orang lain. Gitu kan. Makanya kita manusia sebagai daiyah ya. iya manusia sebagai dai apalagi gitu. Apalagi gitu ya para ustazat inilah ya. Gitu. Kalau yang dagang berarti public speaking for UMKM misalnya atau for entrepreneur. Kalau untuk MC ya berarti public speaking untuk MC. Ya itu tadi ada beda-beda kan, tone suara juga beda, untuk formal beda, untuk santai beda gitu kan, dari suara alto, suara sopran, suara kita biasa gitu. Itu juga beda-beda ada itu. Kalau kemarin yang udah belajar sama Kang Nugi mah udah paham ya, udah belajar Apa lagi karena tadi nanti kepada Kang Dudung. Kang Dudung gitu. Apa harap apa gimana dari Bandung gitu ya. Supaya belajar altonya itu tuh diulang-ulang tuh kemarin apa dia gimana yang apa Kang Dudung ditunggu saudaranya di kampung. Iya gitu. Apa Kang Dudung di Bandung apa gimana gitu ya. Itu apa itu aja. Jadi kita ngolah vokal alto kita ya supaya kalau MC resmi Oke, itu bisa. kayak di bandara, kayak di kereta. Oh iya itu beda. Gitu ya. Saya pernah tuh ngisi itu di sinetron apa gitu. Suara saya itu yang di bandara pakai bahasa Indonesia Inggris. Atau bilang, wah itu suara gue, siapa yang tahu itu suara lo gitu. Ngisi suara doang gitu. Sinetron apa gitu. Oh waktu itu pernah jadi dokter ya, di dokter kelihatan lah ya gitu. Ini suara dong, itu suara dong. Bodoh amat. Nggak ada yang tahu itu suara lo gitu ya. Iya. udah jadi kan tuh jadi Apa? program humas yo. Saya bukan di humas, malah saya di Depek. Orang jadi deh. Enggak ada yang tahu. Dikira saya di humas, saya suruh humas ya. Caleg Burina orang humas. Ya maksudnya Saya di Ini Depek. masih ingetan Ini pemilik Depek seutuhnya. ya itu udah pada ini. Udah kaya sekarang orangnya udah banyak. Ada Bunia, Bu Ada Purwi. Budia, ada Coach Laila, terus mau apa lagi, ada Budini. Ilmunya bermacam-macam. Terus yang humas siapa ya? Burina, Bu Intan. Bacut, Nah, di Icut. Apaan? Bukannya beliau Cut Putri, Mbak Putri udah enggak? Depek yang Mbak Putri udah. Mbak Putri. Mbak Putri. Mas. Bukan Cut Putri yang Mbak Putri. Kayak kemarin nggak ada ya? Ada. Kemarin nggak ada. Cipayung. Oh kemarin nggak ada. Ada. Burina. Sekarang sudah pindah dari ikut. masih itu sesuai bidang. Kan Burina sudah di ini kan, saya udah lama di humas Bu, sudah sendiri kan. Burina sudah saya turunkan semuanya lah. Dari merintis Insya Allah. ya, merintis humas Salimah sampai Sampai Salimah menjadi ya, alhamdulillah. Ya. Karena kan kalau Salimah itu kan anggotanya tersebar di semua komunitas. Ya, bisa jadi entah itu dia jadi anggotanya atau pengurusnya atau apanya. Ke Burina, Bu ini ngomong aja di grup kan ada grup PCPD bilang apa barusan saya ikut kelas public speakingnya ini gitu, usul dong kayaknya perlu banget nih, nggak bisa satu pertemuan aja, coba di apa namanya mungkin ya departemen humas atau diklat gitu ya ngadain public speaking yang berkelanjutan supaya kita yang butuh ilmunya kafah dan bisa diterapkan gitu. Kalau diklat itu kita merujuk kepada kerumunan, misalnya kayak kemarin Iya. itu kan lansia, sekarang serasi. Oh iya ya diklat mas itu ya salsa ya itunya ya saya apa kira- program andalanya ya. Iya, saya kira dulu di
iklan itu pendidikan ada, saya udah itu baking apa demo apa Masak. demo terus apa pelatihan apa, ternyata nggak begitu. Adanya lansia terus yang itu Berarti kalau baking mah di ini aja, di ekonomi. Karena sebenarnya sih bukan urusannya ekonomi ya, cuman kan kadang-kadang bisa di apa namanya ditumpangin di untuk usaha gitu ya. Ini kita tutup ya, ada mungkin ada beberapa yang mau izin juga atau macam-macam. Udah selesai. Bukan yang saya habis telepon. Oh, ada. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita tutup ya, gitu. Insya Allah kalau ini mudah-mudahan menjadikan penyemangat ya. Tidak hanya sampai di sini belajar public speaking itu, karena memang materinya luas dan hasil dari public speaking itu bukan paham ya, tetapi bisa mempraktekkan. Gitu ya. Itu bagaimana kita bisa mempraktekkan, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang telah tadi saya sampaikan menjadi sesuatu hal yang benar-benar bisa ibu-ibu semua pakai. Baik, kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan sama-sama basmalah. Hamdalah, bukan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau pantun yang mana? jangan Sabian aja. Jangan Nisa Sabian terus gitu ya. Foto emang iya. Jangan pulang foto. Baik semuanya, Siapa yang terima mau foto? kasih. Apa ya? Berdiri apa Pakai selfie itu. aja. Pakai ini aja. Selfie. Coachnya di tengah, kita di sini di samping. Ini coach duduk di Ini sini. kalau ini gelap, ini Bu yang Coba lihat Tidak. handphonenya yang Backlight nggak? jahanam dikit lah. Ini Backlight itu nggak kalau apa? ada di sini? sebelah sana. Apa? Kita Cuma gitu. bagus. Ini bagus nih di sini nih. Iya, kita berdiri di depannya. Ini kalau sana kita di bagus ya? sampingnya coach Apa? deh. Ke sana bagus nggak? Apa bikin? Begini. Begini aja. begini. Sini di sini. Oke, sebentar ya. Saya izin live dulu ya. Iya. Live. Live-nya di TikTok.